Disebutkan di sini bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu telah diberi kekuasaan yang sangat luas, kerajaan yang sangat luas, dan kekuasaan yang sangat besar. Karena tidak pernah diberikan kepada seorang pun setelahnya. Maka beliau terbentuklah menjadi pribadi yang memang unik dan memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Di sisi yang lain, Nabi Sulaiman alaihissalam juga mewarisi nubuwah, kenabian, diberikan kenabian. Juga diberi ilmu dan hikmah. Dan itulah yang telah diberikan kepada ayahnya, kan? Nah, kita akan masuk ke surah An-Naml. Tapi sebelumnya mungkin ini ada beberapa surah yang juga terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sudah saya singgung di pengantar kemarin. Tiga surah, apa saja tiga surah itu? Yang pertama An-Naml, terus Shad, terus Saba ya? Saba. Ambil tadi yang Daud ya? Iya, baik. Nah ini kisah tentang kekuasaan dan kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu kurang lebihnya ada di surah An-Naml yang akan kita bahas mulai ayat ke-15 sampai 44 ya. Yang kedua di surah Shad ayat 30 sampai 40 dan yang terakhir surah Saba ayat 12 sampai 14. Itu tentang kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti kita akan fokus di surah An-Naml. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan waktu dan kita bisa menuntaskannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau nggak tuntas, setidaknya ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa di-hayati terus ya kita. Kalau tahun lalu kita ada setoran surah Al-Fatihah, tahun ini ada setoran surah An-Naml gitu. Maaf, saya minum. Gimana kalau tahun depan direncanakan sejak dini, terus nanti masing-masing ngafal sampai selama 11 bulan, gitu. Terus baru kita bahas gitu. Oh, nggak ada peserta. Oh, ya udah. Ya udah. Ya, nggak usah ngafal ngafal itu kan satu kelebihan ya. Artinya yang tidak punya kelebihan ya nggak usah, nggak apa-apa. Tidak wajib, maksudnya nggak wajib. Ada yang nanya kemarin itu ada pertanyaan tapi tidak sempat dibahas di tempat yang lain. Kenapa kok membaca Al-Quran nggak masuk rukun Islam katanya? Yang memberatkan kan, akhirnya orang nggak masuk Islam semuanya kalau gitu. Baca Quran itu kan, ya orang yang punya keluangan waktu baca Quran. Dan yang surah Al-Fatihah aja lah itu udah luar biasa kan kita bahas. Baik, tadi 3 surah itu. Ini ada apa? Pernak-pernik tentang Nabi Sulaiman. Nanti kalau ini kayaknya akan kita bahas di ketika membahas ayat-ayatnya. Ya, dan mungkin sekilas tentang surah Shad itu tentang doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang tadi akhirnya Allah beri karunia yang tidak diberikan kepada siapapun. Dia baca apa doanya? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan, dan karuniakan kepadaku suatu kekuasaan, la yambaghi li ahadim min ba'di, yang tidak ada yang layak untuk mendapatkannya seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi karunia. Pertanyaannya, boleh nggak kita berdoa pakai ini? Kayak egois ya. Iya. Mungkin ini juga hasil dari keseharian beliau bersama Nabi Daud ya. Nabi Daud. Artinya
ketika dia dapati kekuasaan Nabi Daud yang sangat luar biasa itu, maka membentuk pribadi beliau untuk menyampaikan ini. Tapi beliau awali dengan Rabbik firlil, menunjukkan bahwa dia nabi. Nabi itu maksum, nggak ada dosa, tapi dia masih minta ampun. Itu artinya ya, kalaupun ini kita kalaupun kita mungkin minta sesuatu yang unik yang mungkin tidak dikaruniakan kepada orang lain, tapi hal yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala sajalah itu. Baik. Jadi maknanya a'tini mulkan la yakunu li ahadin. Udah itu maknanya itu tadi. Doanya tadi surah Shad ayat 35, doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian ini yang an-Naml akan kita bahas. Nah, ini yang mungkin satu keistimewaan Nabi Sulaiman juga, atau bukan sih? Ini sekedar pernak-pernik kehidupan sehari-hari Nabi Sulaiman alaihissalam yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ya. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dan bagaimana obsesi beliau untuk menguasai dunia itu. Beliau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qala Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman putra Daud mengatakan, la atufanna lailata ala sab'ina imra'atan. Aku akan gilir istriku satu persatu dalam satu malam sebanyak 70 istri itu. Itu Nabi Sulaiman. Nabi, dalam hadis disebutkan Nabi itu punya kekuatan melebihi manusia biasa, bisa 40 kali lipat atau lebih, minimal 40 kali lipat. Jadi beliau ini akan menggilir istrinya 70 orang satu malam itu. Dengan tujuan apa? Supaya nanti dia akan, istri-istrinya itu akan hamil dan melahirkan satu, masing-masing melahirkan faris. Faris itu Faris itu yang penunggang kuda, yang jago perang pakai kuda. Faris namanya. Ada anaknya namanya Faris. Ya, Faris itu penunggang kuda untuk perang itu. Yujahidu fi sabilillah, diharapkan yang 70 ini akan lahir 70 orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Gitu. Faqala lahu sahibuhu insyaallah. Ada yang pendampingnya yang mendampingi beliau mengingatkan, katakan insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan falam yaqul walam tahmil syai'an illa wahida. Maka tidak ada yang jadi kecuali satu saja. Saqitan ihda syiqqaihi, itu pun enggak sempurna. Ya. Ini tentang makna kata insyaallah ya. Tentang insyaallah itu pentingnya mengucapkan insyaallah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau qalaha lajahadu fi sabilillah. Kalau dia mengatakan insyaallah, maka akan berjihad 70 orang yang lahir dari Nabi Sulaiman dari hubungan beliau dengan istrinya satu malam itu. Qala Syu'aib ibnu Abi Az-Zanad tis'in. Ini Syu'aib mengatakan 90 bukan 70 gitu. Wa huwa ashah, dan ini yang lebih tepat kata Imam kata perawi hadis ini atau Sahih Imam Al-Bukhari. 90 katanya. Ada yang lain mengatakan 100 bahkan. Ya, yaitu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi ya, gitu. Manusia biasa nggak punya itu. Di Sahih Bukhari di nomor hadis 3242. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentang akhir hidupnya juga disebutkan di surah apa? Akhir hidupnya surah Saba atau surah Shad ya, yang beliau wafatnya sedang bersandar di tongkatnya itu, dan saking karismatiknya beliau, berwibawanya beliau itu, tidak ada yang berani menegur beliau yang dilihat seperti tidur, disangka tidur bersandarkan tongkatnya itu. Sampai kemudian tongkatnya dimakan oleh rayap dan akhirnya jatuhlah, dan barulah tahu bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Itu akhir hidup Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan bangsa jin pun nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Gitu. Jadi hitunglah berapa kira-kira perlu waktu itu rayap makan tongkat mengakibatkan dia jatuh itu. Artinya
berhari-hari udah meninggal dunia, tidak ada yang berani menegur beliau, nggak berani membangunkan. Alaihi salatu wassalam. Semoga Allah berikan karunia kebaikan tersebut. Ya, baik. Jadi tadi surah An-Naml, As-Sad dan Saba. Ya, para nabi itu tidak jasadnya tidak dimakan oleh tanah dan tidak rusak. Para nabi itu jasadnya tidak rusak. Semua nabi. Semua nabi. Maka mungkin pernah dengar bahwa ada upaya untuk menggali makam Nabi SAW, mencuri jasad Nabi, karena mereka yakin bahwa Nabi Muhammad SAW jasadnya masih utuh. Jangankan para nabi, orang syuhada, orang yang syahid, itu pun juga tidak dimakan tanah. Jadi dulu ketika terjadi banjir di Uhud, ya, di bukit Uhud, sampai kemudian menggerus makam Hamzah, dan ternyata masih ada, itu kan berarti udah sekian lama, ternyata masih ada darah segar di dalam di makam Hamzah tersebut. Itu orang soleh begitu ya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh juga sebagaimana mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang juga mungkin keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang tidak disebutkan di surah An-Naml, beliau punya kemampuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, punya alat transportasi memperjalankan beliau, yaitu udara, dengan kecepatan perjalanan. Kalau orang biasa 1 bulan perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam hanya perlu sewaktu pagi aja. Jadi waktu antara pagi sampai ke zuhur itu bisa perjalanan orang 1 bulan. Mungkin kalau dihitung dengan kecepatan pesawat mungkin sekitar mungkin 700 km per jam perjalanan beliau. Jadi kalau orang mengatakan Nabi Sulaiman boleh jadi sampai ke Indonesia, mungkin juga. Tapi kalau bangun Borobudur nggak tahu, wallahu a'lam ya. Nah, ada yang mengaitkan katanya membangun Borobudur, ya di Sulaiman katanya. Wallahu a'lam. Meskipun di tanah Jawa ada, kita kenal siapa? Wali Songo, siapa, Sunan Muria ya. Sunan Muria itu berasal dari Palestina. Makanya nama-nama tempat di Quds itu memiliki kedekatan dengan Kudus. Kudus itu kan dari Quds, gunungnya Muria, Jabal Muria juga di sana juga. Terus apalagi, dan beberapa tempat itu diadopsi dari Palestina. Itu di sana karena Sunan Muria itu berasal dari Palestina. Baik, jadi itu kemampuan yang Allah berikan kepada beliau, meskipun belum ada pesawat, tapi kecepatan perjalanannya sebanding dengan perjalanan pesawat pada masa itu. Masya Allah. Itu berarti luar biasa kan? Bagaimana nggak tunduk tuh kalau ngelihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dan sebenarnya dari ayat Quran ini, itu bisa digali berbagai disiplin ilmu, bagaimana kemudian berkembang sampai yang sekarang kita dapati ya gitu. Baik, itu di surah lain. Ya, insya Allah kita akan masuk ke bahasa nanti yang lainnya, apalagi keistimewaan Nabi Sulaiman SAW yang nggak disebutkan di surah An-Naml. Nanti akan dibahas yang ini, kemudian ini dibahas. Ini surah Al-Anbiya. Tadi sudah dibahas ya, sama dengan Nabi Daud tadi, bahwa beliau juga punya kemampuan untuk memutuskan suatu perkara persengketaan bersama Nabi Daud alaihissalam. Bahkan Nabi Sulaiman lebih piawai, lebih pandai memutuskan perkara dibandingkan dengan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang lainnya lagi, ini surah Saba. Wa asalna lahu ainal qitr. Ini beliau diberikan kelebihan untuk bisa melunakkan tembaga. Jadi besi dan tembaga itu bisa dikelola oleh beliau dan bisa menjadi alat perang. Itu teknologi yang sudah ada di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti di surah An-Naml kita akan bahas bagaimana Bilqis ketika datang ke
ke istananya Nabi Sulaiman, terus lewat dia akhirnya menyingsingkan roknya, gitu. Dikirain lewat air, ternyata itu air di bawah bangunan kaca. Itu, masya Allah. Pada masa itu udah ada pada masa itu. Jadi bukan sekarang masa itu. Iya, tukang insinyur. Baik. Ini selebihnya insya Allah di surah An-Naml yang akan kita bahas. Baik. Sebenarnya kita harus break, Pak Ronif. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya, masuk ke bahasan tentang surah An-Naml ayat ke-15 insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.